Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusono, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 asal Kabupaten Cilacap. Tempat pelaksanaan PPG saya itu di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini akan melakukan pembelajaran dengan model jigsaw untuk KD jujur dalam muamalah, yaitu materi pelajaran Quran hadis kelas 9. Berikut pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah di hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah kembali ya, dengan saya, yaitu guru mapel Quran hadis ya, yang mana ini merupakan pertemuan ketiga di KD jujur dalam muamalah ini ya. Setelah kemarin kalian secara daring mengikuti mufradat atau terjemahan, menerjemahkan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kemudian juga pertemuan minggu lalu kalian juga menerjemahkan surat Al-An'am ayat 152, bahkan menghafalkannya. Menghafal ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh Mas Restu. Monggo. Berdoa mulai. Selesai. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapat barokah sehingga manfaat ilmu yang kita dapat. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku semua yang soleh dan solehah, gimana ini masuk semua nggak hari ini? Siapa yang tidak masuk? Mau dengan Maulana Ishaq, bukan mau dengan Ishaq, bukan ya? Maulana Ishaq. Berarti yang lain masuk semua ya? Yang Putri masuk semua? Masuk. Oke, alhamdulillah. Oke, anakku semua, pada pelajaran hari ini, setelah nanti kalian belajar tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah, yang pertama, kalian harus bisa mempresentasikan kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, kemudian kandungan surat Al-An'am ayat 152, gitu ya. Terus kemudian bisa menjelaskan keterkaitan antara surat Al-An'am ayat 1 sampai 17 dengan surat Al-An'am ayat 152, tentunya dalam jujur dalam muamalah, seperti itu. Oke, anak-anakku semua, coba sebelumnya tonton, simak ya video yang berikut ini. Suatu ketika di sebuah desa kecil yang jauh, tinggallah Vincent. Vincent adalah pria yang jujur dan tukang cat yang rajin. Dia mengecat dinding, perahu, dan rumah dan melakukan pekerjaannya dengan kejujuran dan ketekunan. Vincent adalah orang yang sangat miskin. Pernah ketika malam dia akan tidur, dia merasa lapar. Tetapi tidak peduli apapun, dia tidak pernah meminta lebih dari pelanggannya. Dia akan bekerja keras panjang hari dan bersyukur dengan apapun yang dia hasilkan. Sudah. Ambil ini, temanku. Untuk apa ini? Ini adalah upahmu. 100 keping emas. Apa? Hadiah untuk apa? Hadiah atas kejujuran dan kerja kerasmu. Kau menyelamatkan kehidupan keluargaku, Vincent. Kau memperbaiki lubang di perahu. Itu bukan pekerjaan. Dan kau bahkan tidak meminta bayaran lebih untuk itu.
Tapi Tuan, 100 keping emas terlalu banyak untuk memperbaiki lubang kecil di perahu. 100 keping emas tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang telah kau selamatkan, Vincent. Ambil ini. Oke. Dari video itu ada satu pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana tadi Vincent dibujuk oleh temannya supaya menambah bayarannya, ya gak? Tapi gimana? Vincent gimana? Gimana? Tolak dan tidak melakukan itu. Tetap saja sekali ngechat 4 keping tembaga, tetap 4 keping tembaga. Yang tidak ketika Vincent mengerjakan suatu pekerjaan, dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya, bahkan pekerjaan yang bukan pekerjaan dia pun dia kerjakan demi bagusnya hasil yang dia kerjakan. Dan dia tidak meminta menambah upah, gitu ya. Akhirnya berapa keping emas yang dia dapat? 100 keping. 100 keping. 5 keping emas dia tolak, 5 keping emas dia tidak minta, tetapi dapat berapa? 100 keping emas. Inilah nilai sebuah kejujuran. Mungkin kalian masih ingat ya materi 2 minggu yang lalu di daring kita lewat HP ya. Bagaimana kalian menerjemahkan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ya. Dah ketemu? 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo 1 2 3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Oke, salah satu baca terjemahannya. Siapa? Boleh Tamara? Yang kencang. 1 2 3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, Terus yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. dilanjutkan oleh Sahara. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Sifat yang kencang. Setelah yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Lanjut Restu. 14. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hari mereka. Yang berikutnya adalah surat apa kemarin? Surat apa? Al-An'am ayat 152. Coba bareng-bareng baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Kalau kemarin kalian menerjemahkan, kalau kemarin kalian menghafalkan, tugas pada hari ini bagaimana kalian menggali kandungannya serta mengaitkan atau keterkaitannya antar kedua surat tersebut. Ya. Siap semuanya ya? Oke. Silakan kalian bermusyawarah untuk menentukan staf ahli dari kelompok kalian. Siapa staf ahlinya di kelompok kalian? Silakan 1 2 3. Sudah?
Sudah? Oke. Kelompok 2. Tamara, silakan Tamara sini. Ayo Tamara, Bensky. Kelompok 3. Siva. Siapa? Oh Syifa, ya silakan. Silakan dimusyawarahkan dengan teman sekelompoknya. Ayo Syifa. Kelompok 4. Kevin. Wah kompak, bagus. Silakan Kevin. Syifa. Kevin. Oke, kelompok 1 siapa sepakat? Siapa? Masih belum kompak. Silakan yang lain dimusyawarahkan dengan temannya. Dicari isinya. Musyawarah. Kelompok 1 siapa? Siapa? Jahra. Mana Jahra? Oh ya. Silakan. Saya kasih waktu hanya 7 menit. Ya, hanya 7 menit saja. Musyawarah ya, jangan ini sendiri-sendiri, ini kan kelompok. Oke, sementara menit lagi. Siap? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Silakan staf ahli kumpul di sini. Segera, staf ahli segera kumpul di sini. Cepat. Semua bawa bukunya. Bawa bukunya. Perhatikan. Silakan yang di kelompoknya lanjut komunikasi apa diskusinya ya. Tadi benar enggak ya? Silakan sambil referensinya dibuka. Lihat ini. Ini tim staf ahli, silakan berbagi informasi ya. Soalnya buat kelompok kalian apa dan beritahu kepada temannya jawabannya kalau ini benar apa enggak. Terus kemudian juga saling berbagi pengetahuan. Silakan 1, 2, 3. Masalahnya nanti kelompok kalian harus menguasai seluruh materi ini. Ayo cepat. Yo, kalian tadi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambahi, silakan didiskusikan lagi ya. Siap-siap tim ahli ingat-ingat ya, kalau ada perlu poin-poin sedikit ditulis ya nggak apa-apa ya, untuk disampaikan ke kelompoknya. Misalnya poin-poin yang banyak kelamaan ya, yuk. Semua materi harus kalian kuasai dari 4 kelompok itu. Ya, karena nanti di akhir pembelajaran nanti kalian akan bersaing antar kelompok masing-masing ya. Nanti akan ada kuis semacam ini pertanyaan LC ya. Ayo. Yo, tim staf ahli tinggal 2 menit lagi. Ayo. Silakan. 1 menit lagi. Oke, tim ahli kembali ke kelompoknya masing-masing. Silahkan tularkan apa yang kalian temui dari kelompok lain. Segera, 1, 2, 3. Yuk. Poin-poinnya silakan dicatat, didiskusikan oleh kalian. Apa jawabannya dan lain sebagainya, silakan. Ya, hanya saya kasih waktu 7 menit untuk kalian bisa mengetahui seluruh soal dari seluruh materi yang ada dalam 4 kelompok. Ya, sampaikan tim ahli, staf ahlinya, staf ahli sampaikan ke temennya ya.
staf ahli sampaikan ke temannya. Oke. Ayo, staf ahlinya bekerja menjadi guru buat teman-temannya. Namanya juga staf ahli ya. Staf ahli gitu loh. Oke, habis waktunya. Oke, habis waktunya. Habis waktu. Oke. Oke, perhatikan semua. Dari masing-masing kelompok saya minta satu orang untuk presentasi hasil jawaban kelompoknya. Ya, tapi bukan staf ahlinya. Silakan menunjuk siapa. Oke. Perhatikan semua. Kelompok 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3. Aminah, silakan. Maju, Aminah, ayo. Bawa, enggak apa-apa bawa bukunya. Dengan soalnya Aminah. Ayo. Ayo cepat, jangan ragu. Silakan salam sampaikan. Semua dengarkan. 1 2 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal terus itunya, isi jawabannya. Didengarkan. Menurut kalian, sebutkan indikator seseorang dikatakan jujur. Apabila seseorang mengatakan sesuatu selalu sesuai dengan keadaannya dan kebenarannya tanpa menambah dan atau mengurangi. Oke, kedengeran. dewasa dan berlaku adil dalam takaran dan timbangan. Allah tidak akan memikul beban seseorang di luar kemampuan orang tersebut. Apabila berkata harus berlaku adil walaupun ia adalah kerabat untuk memenuhi janji Allah. Jujur dalam bekerja, suatu tidak membedakan biaya bayaran terhadap orang lain dan fakir miskin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan keterkaitan isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 dan Al-An'am ayat 192. Jawaban kami adalah mengajarkan kita agar selalu berlaku adil dan jujur dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Tepuk tangan.
materi semua soal yang ada itu sudah dikemukakan oleh kelompok teman kalian. Ya, nanti sebelum itu mari kita sama-sama tarik kesimpulan ya. Apa sih kandungan dari surat Al-Mutaffifin ya, Al-An'am ya. Kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Cung, tadi kelompok mana yang kebagian itu? Ayat 1 sampai 6-nya siapa, Cung? Ya, kelompok 2. 7 sampai 17-nya, Cung. Kelompok 3. Perhatikan semua yuk, bareng-bareng kita ini. Kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 7 atau ayat 1 sampai 6 ya. Yang pertama yaitu berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang curang dalam timbangan. Di situ ada kalimat apa? Wail, maka celaka kata Allah ya. Kemudian yang 7 sampai 17-nya menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang itu terdapat dalam daftar keburukan disimpan dalam buku khusus. Namanya apa? Sijin. Itu kumpulan buku-buku para setan dan orang kafir. Siapa yang mau catatan amalnya terkumpul dalam sijin, Cung? Ya, sama bernyatu dengan catatan buku-buku setan sama orang-orang kafir. Mau? Alhamdulillah ini. Jadi mudah-mudahan kita bersama dengan bukunya para anbiya, para ulama ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian yang berikutnya kandungan surat Al-An'am ya. Al-An'am ayat 152. Nah, udah bagus-bagus tuh kalian tugasnya ya. Tuh silakan dibuka di duplet nanti ya intinya. Untuk informasi pelajaran Tokono pasti selainnya di duplet ya. Oke, larangan mendekati harta anak yatim yang pertama ya. Kemudian yang kedua, memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dalam timbangan otomatis ya. Kemudian yang berikutnya perintah untuk berbicara jujur, berbuat jujur, memutuskan hukum kejujuran itu adalah inti dari persoalan semua hukum. Terus kemudian yang berikutnya perintah memenuhi janji kepada Allah, apa itu? Mematuhi ketentuan dan menjauhi larangan. Yang seperti itu ya. Tadi kelompok mana? Yang Al-An'am 152. Betul ya? Seperti itu ya? Iya, oke. Keterkaitannya apa? Keterkaitan antara surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dengan Al-An'am 152 itu adalah yang pertama. Kedua-duanya berisi tentang perintah untuk berbuat jujur dan larangan bersikap curang, gitu ya. Kemudian kedua-duanya juga berisi perintah menyempurnakan takaran tim dan kita diperintahkan untuk berlaku. Itu keterkaitannya, oke? Paham? Apa itu jujur tadi, pengertian jujur? Jujur adalah kesesuaian antara kebenaran dari perkataan dan perbuatan dengan kenyataannya. Itu namanya jujur. Mulutnya ngomong A, kenyataannya juga A. Itu namanya jujur. Jadi sesuai ya. Kemudian yang muamalah apa? Yaitu hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam, namanya muamalah. Ada sosial, ekonomi, ya, budaya, politik, ya. Terus kemudian indikator jujur seperti apa sih? Indikator itu patokannya orang dikatakan jujur. Seperti apa? Pertama, berkata benar meskipun orang lain tidak setuju. Tetap dia berkata jujur berarti. Ya, yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan dan sesuai pikirannya itu, perkataannya itu, perbuatannya itu, berarti jujur. Kemudian memberikan kesaksian dengan adil, berarti itu jujur. Mempercayai, membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya, jujur.
Kemudian apa? Taat kepada perintah Allah dan larang menepati janji, termasuk amanah, bukan aminah ya, amanah juga jujur. Oke. Kata orang tuanya suruh belajar di sekolah, bukan tidur, bukan main. Berarti jujur, amanah ya. Oke, paham? Kemudian udah semua yang terjawab ya. Oke, sekarang siap-siap ya. Staf ahli tidak boleh berbicara. Buku semua ditutup. Semua buku ditutup. Staf ahli boleh memberikan arahan kepada temannya, tetapi tidak boleh menjawab pertanyaan saya. Hanya memberikan arahan boleh. Ya, siap dalam kelompoknya. Ini langsung soal rebutan, kelompok mana yang siap menjawab? Ngacung saja. Oke? Perhatikan semua. Menurut kalian, apa saja yang termasuk bentuk kategori kejujuran? Ya, Restu. Ayo, jawabannya Restu apa? Ayo, Restu. 1. Amanah, boleh. Terus? Menepati janji, ya. 2. Terus apa lagi? Ya? Iya, boleh. 1. Terus apa lagi? Memberi kesaksian yang adil. Oke. Terus apa lagi? Cok. Ya. Kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, boleh. Terus tidak mengurangi takaran dan timbangan. ya, itu contoh ya, bukan kategori. Oke, lanjut. Yang berikutnya, jelaskan kandungan isi kandungan surat Al-An'am ayat 152. Ayo, siapa aja boleh jawab kecuali staf ahli. Ayo, cepat. Cung. 1, 2, 3. Iya. Tidak boleh mengambil harta anak yatim. Boleh. Terus. Iya, tidak boleh mengulangi takaran timbangan. Ayo. Terus, kelompok 2 masih kosong. Menepati janji kepada Allah. Kelompok 4. Ya, terus. Apa lagi? Ayo. Ya, ayo. Ayo, apa? Ayo, apa? Cung. Ayo. Ayo, cung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya batas mampunya. Ya, bagus. Kelompok 3. Ini kelompok 2 bagaimana? Ayo, 1 lagi, boleh? Masih ada 1 lagi, silakan. Apa? Ya. Ya? Gak ada? Yuk, 1, 2, 3. Ya. Sudah tadi kode kelompok 3. Menepati janji kepada Allah. Apa lagi?
Sudah tadi oleh kelompok. Ya. Sama lagi. Ini kemarin yang laki-laki kekurangannya disebut ayat 1, ayat 2, ayat 3, kemarin itu 1A, 1 ayat ya. Hanya di koma nama saja itu, bukan ayat ya. Ya, gimana? Dah? Apa? Nomor 3? Kenapa? Cum, ini yang adem-adem aja nih. Nah. Ana? Ya, bagus ya. Baik, tidak berbagai barang baik kerabat dekat maupun ya jauh. Oke. Selanjutnya menurut kalian apakah yang dinamakan jujur? Ayo. Ya. Siap. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Sesuai dengan perbuatan dan Ya. memberikan informasi sesuai kenyataan, penglihatan dan juga pernyataan. Gimana? Secara inti ketiga kelompok benar. Ya. Secara intinya ketiga kelompok benar, yaitu adanya kesamaan antara perkataan, perbuatan dan kenyataan. Ya. Tuh. Itu seperti itu, ya. Oke, boleh 1, 2, 3. Selanjutnya, menurut kalian seperti apakah contoh penerapan isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 sampai 17 dan Al-An'am 1 ayat 152? Ayo. Apa? Iya. Larangan berbuat penerapan ya. Penerapan. Ayo, penerapan. Penerapan. 1, 2, 3, cung. Cung. Ya. Oke, berkata jujur dan tidak melakukan curang dalam muamalah ya. Oke, bagus. Kelompok 3. Siapa lagi? Ada lagi contoh? Jelaskan keterkaitan isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dengan Al-An'am 152. Ya, boleh. Ya, tidak. Yang lebih lengkap lagi coba sama-sama. Kurang tepat. Ayo, yang tepat. Ini keterkaitan loh bahasanya ya. Sama-sama menjelaskan. Ya, hampir mendekati, boleh ya. Oke, bagus. Ya.
3. Kelompok 2 bolehlah sedikit masuk ya. Satu B. Oke, itu sudah ya soal yang terakhir. Oke, kita jumlahkan. Kelompok 4 itu 2, 3, 4 berarti 400. Kelompok 3 2, 3, 4, 5 tuh 5. Kelompok ini kelompok 1 tuh 2, 3, 4 bisa 100 itu guys. Yang paling banyak kelompok mana? Angkat tangan. Ada berapa orang? Kelompok yang kedua kelompok mana? Yang kedua kelompok mana? 1, tepuk tangan. Yang ketiga kelompok mana? 4, tepuk tangan. Yang keempat kelompok mana? 2, tepuk. Oke. Perlu dikasih hadiah yang juara? Dikasih hadiah yang juara? Oh gitu. Hadiah jempol 2 dari Pak Kono. Hebat, luar biasa. Udah kompak, hasilnya juga ternyata luar biasa. Itu sudah menunjukkan kompak pasti bina semua. Pasti bisa. Kalau kompak pasti bisa. Oke. Ya anak-anakku semua, tuh materi pada ini. Jadi alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Artinya berarti kalian sudah menerima, ya sudah memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Oke. Ya. Tuh, terus kemudian saya titip pesan kepada kalian semua, intinya apa? Kejujuran itu bagaimanapun lebih baik daripada kebohongan, ya. Kebohongan sebesar apapun, sehebat apapun kalian menutupi kebohongan, pasti suatu waktu akan terbuka, akan tercium, akan terlihat, gitu, ya. Sehebat apapun kalian menutup kebohongan, pasti akan terlihat. Tetapi kejujuran sesulit apapun akan menghasilkan keindahan. Ingat itu ya. Kejujuran sesulit apapun akan menghasilkan keindahan. Walaupun kita pahit terlebih dahulu kadang dengan kejujuran. Ketika kita jujur karena pahit terlebih dahulu, tapi indah di akhirnya. Ya, oke? Siap? Oke, itu kurang lebihnya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ini ada yang kurang berkenan kalian, ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, pandai, pintar, menjadi orang sukses di kemudian hari, sehingga membanggakan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Amin ya robbal amin. Jujur, jujur, jujur. Saya tanya, siapa orang jujur? Kami semua orang jujur. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Di mana tuh? Oke, ya. Nah, kita sempurnakan dengan kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kita sempurnakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.